Cara bersama Bapak Paulus Hilarius Bangkur SPI MPI, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sika, terkait dengan produksi ikan tangkap ya di Sika naik di tahun 2024. Dan pendengar di ujung telepon sudah bersama Bapak Paulus Hilarius. Selamat pagi Bapak Paulus. Selamat pagi Ibu. Apa kabar pagi hari ini Sika? Baik-baik, cuaca lagi baik. Baik-baik, cuacanya lagi baik ya, luar biasa Pak untuk semua warga masyarakat Sika pagi hari ini ya, salam semangat selalu. Dan pagi hari ini sedikit menyita waktu ya, 5 menit kami wawancara Bapak terkait dengan produksi ikan tangkap di Sika ya, naik di tahun 2024 begitu ya Pak Paulus ya. Iya betul. Oke, kira-kira berapa tahun ini naiknya dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya juga dan tahun 2025 ini 2 bulan berjalan ini seperti apa Pak Paulus? Baik, selamat pagi para pendengar, pemirsa RRI dimanapun berada. Senang pagi hari ini kami bisa bertemu dengan semua orang yang mendengarkan siaran ini, terutama berkaitan dengan upaya pemerintah Kabupaten Sika dalam meningkatkan produksi perikanan. Baik, produksi ikan Kabupaten Sika 2024 itu sekitar 27.000 ton lebih. Kemudian tahun sebelumnya, tahun 2023, itu sekitar 23.970 ton lebih. Atau mengalami kenaikan 13% lebih. Saya pikir itu dulu kondisi saat ini. Oke, baik Pak Paulus, kira-kira kenaikan ini tahun 2024 sebanyak 13% ini ya, seperti disampaikan itu jenis ikan tangkap apa saja Pak? Baik, kalau jenis ikan tangkap di Sika ini banyak sekali, hanya yang dominan itu pertama ikan-ikan pelagis kecil. Ikan pelagis itu ikan permukaan. Ikan pelagis kecil ini termasuk ikan layang, selat, anak tongkol. Kemudian ada ikan pelagis besar seperti ikan tuna dan cakal. Di samping produksi ikan-ikan itu juga produksi ikan dasar pun bertambah, seperti ikan kerapu, ikan merah, itu juga bertambah. Di samping itu ada juga produksi ada lobster, terutama lobster hidup yang kirim ke luar Kabupaten Sika. Kemudian ada juga gurita. Semua produksi ini peningkatannya sangat signifikan dengan apa yang ada di masyarakat, terutama armada dan alat tangkap yang dimiliki masyarakat, maupun stimulasi yang diberikan atau bantuan dari pemerintah. Saya pikir itu. Ya, Pak Paulus, produksi ikan tangkap ini boleh tahu berasal dari Laut Flores untuk wilayah Sika itu di mana saja daerahnya, wilayahnya Pak? Jadi kalau daerah fishing ground atau daerah penangkapan ikan di Flores, ya tidak hanya di Sika. Seluruh Flores ini ada di Laut Flores, kemudian ada di Laut Sabu. Ikan di Laut Flores ini atau di NTB itu sangat banyak. Hanya kita belum optimalkan cara memanfaatkan sumber daya itu untuk kesejahteraan masyarakat. Yang pertama itu, nelayan kita ini masih nelayan dengan armada dan alat tangkap yang terbatas. Ya, paling tidak yang dimiliki masyarakat, terutama di Sika ini, kapal-kapal yang tonasenya sampai dengan 30 gross ton,
itu lebih kurang hanya 67 unit. Kemudian kapal-kapal yang banyak dimiliki masyarakat itu kapal-kapal yang berada di bawah 10 gross ton. Ada 5 ton, ada 7 ton, ada 1 gross ton, bahkan ada perahu yang 5,5 meter yang notabene tingkat produktivitasnya kan juga terbatas. Sehingga kemampuan produksi nelayan-nelayan kita di NTT, khususnya di Sika ini, saya pikir produksi atau potensi sumber dayanya besar, tetapi kita baru menangkap, saya pikir belum sampai dengan 25% dari kondisi yang ada, termasuk di NTT. Sehingga sumber daya ini sebenarnya satu sumber daya yang menjanjikan untuk pertumbuhan ekonomi atau peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya masyarakat nelayan, tetapi semua masyarakat, ya. Karena masyarakat yang bukan nelayan pun akan dapat impact dari aktivitas perikanan. Saya pikir itu. Oke, berarti ada dampaknya ya dengan kenaikan yang sangat signifikan ini ya Pak Paulus kepada para nelayan sendiri begitu terkait dengan kesejahteraannya. Iya, ada dampak. Dampak yang pertama itu khusus untuk nelayan-nelayan pemancing tuna. Ya, pada umumnya nelayan pemancing tuna di Sika ini armadanya 1 sampai dengan 5 GT. Dan kebanyakan itu 1 sampai dengan 2 GT. Dan perkembangan saat ini kapal-kapal yang dimiliki oleh nelayan kita di Sika ini sudah bertumbuhnya cukup besar, terutama kapal-kapal fiberglass. Karena ada alih teknologi yang begitu besar, di mana selama ini kalau buat kapal fiberglass ini harus orang-orang yang memiliki keterampilan khusus. Tetapi saat ini di Sika ini hampir semua di sentra-sentra nelayan itu sudah bisa memproduksi sendiri kapal-kapal fiberglass. Sehingga ini yang mendukung peningkatan produksi tangkap di Kabupaten Sika, terutama tadi yang saya sampaikan, ikan-ikan pelagis besar seperti tuna, cakalang, dan ikan pelagis kecil, selar, dan layang. Di samping kapal-kapal kecil itu juga kita di sini juga bertumbuh kapal-kapal pursein. Kapal pursein itu kapal yang melingkar menangkap ikan-ikan pelagis kecil. Di samping itu juga bagan, ya, bagan pendukung support untuk penangkapan cakalang itu harus dari nelayan bagan. Nelayan bagan itu menyediakan umpan untuk nelayan-nelayan pemancing cakalang. Jadi sepertinya satu lingkaran yang saling mendukung di tingkat nelayan, di mana nelayan penangkap ikan cakalang ini, nelayan pull and line, itu sangat tergantung kepada nelayan bagan sebagai penyedia umpan. Begitu. Iya. Dan ini untuk mendukung para nelayan ya di Sika sendiri, apakah di sana juga ada pabrik es mungkin untuk bertahan lama ya ikannya? Ya, begini. Terima kasih. Ini yang harus kita jelaskan secara baik kepada masyarakat, bahwa prinsip dari bisnis perikanan atau aktivitas perikanan itu adalah prinsip rantai dingin. Rantai dingin itu maksudnya itu ikan ditangkap sampai dengan ikan dikonsumsi itu harus ditangani dengan rantai dingin, baik itu menggunakan es maupun menggunakan cold storage. Ada kapal-kapal yang memiliki cold storage langsung di kapal, sehingga ini mempertahankan kualitas dan mutu ikan.
Baik, untuk di Kabupaten Sika, Sika ini memiliki milik pemerintah ya. Milik pemerintah itu ada 4 unit pabrik es. Keempat unit pabrik es ini tersebar di sentra-sentra nelayan. Jadi kita bangun pabrik es itu langsung di sentra nelayan. Antara lain satu di Kecamatan Talibura, Desa Nangahale, itu di sentra nelayan. Nelayan di situ banyak pemancing gurita dan pemancing tuna dan pencari lobster. Sehingga kita bangun pabrik es di situ satu dengan kapasitas 10 ton. Kemudian di bagian tengah ini di Kecamatan Alok itu ada satu unit pabrik es. Itu untuk mensupport pedagang ikan yang ada di kota dan nelayan-nelayan ada di Buring. Kapasitasnya sama 10 ton. Kemudian kita bergerak ke utara, bagian barat utara, itu ada satu di Kecamatan Alok Barat, itu di Buring Nangahure, itu juga daerah sentra nelayan. Di sini nelayan-nelayan itu banyak pemancing tuna, hampir 90% itu nelayan di sini pemancing tuna, sehingga kita support pabrik es di situ dengan kapasitas 5 ton per hari. Sehingga ini mendukung untuk bisnis perikanan atau aktivitas perikanan tangkap di bagian utara Kabupaten Sika. Kemudian di selatan kami bangun satu pabrik es di Paga. Kapasitas juga sama 10 ton untuk mendukung aktivitas perikanan tangkap di wilayah selatan. Kalau semua aktivitas perikanan tangkap itu menggunakan sistem handlingnya atau penanganannya menggunakan rantai dingin dengan menggunakan es, maka harga ikan yang ditangkap oleh nelayan sampai ke tingkat konsumen pasti akan baik, ya. Kalau kurang es berarti akan mengalami kemunduran mutu sehingga harga ikan juga akan turun. Nah, maka tugas pemerintah yaitu memfasilitasi ini supaya mempertahankan kualitas ikan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Itu untungnya untuk masyarakat, untungnya untuk nelayan, harga ikan itu pasti baik. Kemudian di sini juga ada pabrik es milik swasta. Milik swasta itu lebih kurang ada 4 unit, ya, 4 unit pabrik es milik swasta, di mana pabrik es milik swasta ini mereka banyak mensupport ke nelayan-nelayan mitranya, sehingga aktivitas perikanan tangkap itu terutama di perusahaan itu kan dia banyak untuk kirim keluar, sehingga kualitas itu yang menjadi prioritas. Saya pikir itu yang berkaitan dengan apa peran pemerintah dalam mendukung kualitas ikan di Kabupaten Sika ini. Iya, Pak Paulus, artinya 8 pabrik es di Sika ya yang ada ya, 4 PMK dan juga 4 swasta punya ya. Ya, Oke, betul, ya. baik. Dan ini selain di daratan Flores memenuhi kebutuhan masyarakat ya ikan ini, dan tentunya kemana lagi Pak dipasarkan di luar Flores? Baik, pertama kita di Sika ini sepertinya jadi sentra untuk bisnis perikanan di NTT lah, ya, terutama di Flores ini. Pertama, ikan yang tangkap di Sika ini untuk bisnis lintas kabupaten sampai dengan Sumba dan Timur itu banyak disupport oleh teman-teman kita yang pengusaha perorangan yang menggunakan pick up untuk distribusi ke pertama itu hampir di seluruh Flores ini, kemudian ada yang ke Sumba, ada yang ke Kupang dan Pulau Timur. Sedangkan perdagangan antar pulau itu ada yang ke Denpasar, Makassar, Banyuwangi, Surabaya, Jakarta.
Kemudian juga ada yang ekspor ke luar negeri, tetapi kita di sini kan tidak ada pelabuhan ekspor. Jadi kalau dulu pernah ekspor ke Korea Selatan dan Jepang. Kemudian ada ekspor ke Amerika, tapi kan harus lewat Denpasar. Ada ekspor ke Yunani seperti gurita, itu tetapi harus lewat Jakarta. Jadi ikan-ikan kita dari NTT ini sebenarnya sudah tembus pasar di beberapa negara, ya, termasuk di Eropa, Asia. Kalau untuk dalam negerinya itu banyak didistribusi ke Sulawesi, kemudian Sulawesi Selatan, kemudian Bali, Surabaya dan Jakarta. Oke, dan ya. Ini kira-kira untuk tahun ini 2025 nih, kira-kira targetnya berapa ton ini untuk produksi ikannya Pak Paulus? Ini kita begini, produksi ini sangat tergantung kepada musim. Musim ya, oke. Jadi kalau kami buat kalender ikan di Sika ini, saya buat kalender ikan itu sejak tahun 98 ya. Saya ikut betul tren produksi ikan di Kabupaten Sika. Jadi kalau kita lihat kalender ikan, tren ikan di Sika ini nanti bulan Februari seperti ini, bulan sampai dengan bulan Mei itu kami sebut dengan daerah masa puncak ikan. Nanti bulan sekitar minggu ketiga ini sampai dengan akhir bulan ini sampai dengan awal Maret itu naiknya ikan-ikan pelagis kecil seperti selar, layang, anak tongkol, itu produksinya sangat besar. Bahkan kalau produksi sangat besar, ya harga di tingkat nelayan itu juga sangat rendah. Bahkan mereka jual per tas itu kadang-kadang 5.000 sampai 10.000. Nah, ini jadi persoalan sebenarnya di tingkat kita. Kalau ikan itu bisa dibeli, karena di perusahaan-perusahaan juga sudah full kalau sudah musim-musim begini. Sehingga mungkin ke depan itu menjadi perhatian kita semua untuk bisa dibeli oleh pengusaha, kemudian bisa ditangani, kemudian bisa didistribusikan ke wilayah yang membutuhkan. Tadi saya sampaikan ya, kalender ikan itu nanti bulan akhir Februari ini sampai dengan itu puncak musim ikan. Kemudian nanti ada musim tenggara, itu nanti bulan Juni Juli, itu nanti dia berkurang. Nanti dia muncul lagi itu akhir Agustus sampai dengan Desember. Jadi siklusnya begitu terus. Iya. Baik, terima kasih Pak Paulus atas waktunya pagi hari ini bersama Prosatur ND yang pastinya ya salam sukses ya, targetnya melebihi dari tahun 2024 begitu untuk tahun 2025 ya Pak Paulus. Kita upayakan ya, hanya ini tergantung alam aktivitas masyarakat sekarang ini. Baik. Terima kasih Pak Paulus atas waktunya pagi hari ini, selamat pagi, salam sukses. Terima kasih, selamat pagi. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami bersama Bapak Paulus Hilarius Bangkur SPI MPI terkait Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sika ya, terkait dengan produksi ikan tangkap ya di Sika naik 2024 yaitu sangat signifikan ya sebesar 13%.